Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Febrinia Mulyani dari kelas non-reguler semester 2 dengan NPM 74/2012-1177, mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen Profesor Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pertemuan kelima dengan judul Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RR JO pasal 313 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WVSNI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, WVSNI berubah menjadi KUHP. Alasan-alasan diadakan pembaruan KUHP antara lain: 1. Alasan politis. Karena Indonesia adalah negara yang sudah merdeka, maka sewajarnya Indonesia memiliki KUHP sendiri yang sifatnya nasional dan dibuat oleh negara itu sendiri. Jika Indonesia masih memakai KUHP warisan Belanda, tidak bisa dipungkiri bahwa secara politis Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Alasan yang kedua ada alasan sosiologis. Karena budaya dan nilai yang dianut bangsa Belanda berbeda dengan bangsa Indonesia, maka ditemukan beberapa nilai budaya serta agama yang tidak terdapat dalam KUHP. Oleh karena itu, Indonesia harus membuat dan menciptakan sendiri KUHP yang sesuai dengan nilai budaya serta agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Contohnya, hukuman mati dalam WVSNI masih berlaku, dan dalam WVSNI tidak mengatur tentang perbuatan homoseksual, perbuatan kumpul kebo, perbuatan cabul, dan sebagainya yang dilakukan oleh orang dewasa. Ada yang ketiga, alasan praktis. Karena banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak terlalu mengerti dan menguasai bahasa Belanda, sedangkan teks resmi yang asli WVSNI adalah bahasa Belanda, sehingga terjadi penyimpangan serta ketidakseragaman dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir ada alasan adaptif, yaitu sebagai bagian dari bangsa-bangsa yang ada di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional, seperti asas-asas terorisme, asas-asas narkotika, asas-asas pembajakan udara, dan lain-lain, dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP antara lain: 1. Kriminalisasi, yaitu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan yang tadinya tidak atau bukan merupakan tindakan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan menjadi tindakan yang dapat dipidana, dan menerbitkan undang-undang baru atau penciptaan delik baru. Contohnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS atau 1965 tentang penodaan agama. Yang kedua ada deskriminalisasi, yaitu suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan yang bisa dipidana berubah menjadi tidak bisa dipidana karena perkembangan masyarakat atau memandulkan delik. Contohnya pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana, sifatnya terbatas. Yang ketiga ada dekriminalisasi, yaitu suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dapat dipidana, kemudian karena perkembangan masyarakat pula perbuatan tersebut dapat dipidana kembali. Contohnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Yang keempat ada depenalisasi, yaitu suatu proses pembaruan di mana suatu tindakan itu bisa dipidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan bisa diganti dengan sanksi lain
atau hukuman lain. Contohnya sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Dan yang terakhir ada mitigating, yaitu suatu proses pembaruan di mana suatu tindakan mendapat sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi hukum yang lebih ringan. Contohnya pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. Sekian review materi kelima dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.